Tidak ada anak di dunia ini yang benar-benar sama, sekalipun itu adalah kembar identik. Mereka memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing. Begitupun dengan murid-murid kita. Nah, bagaimana caranya kita memberikan pembelajaran terbaik sesuai dengan kebutuhan murid-murid kita? Mari simak penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sri Mulyani SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, guru SMP Negeri 1 Pelampang. Selama ini saya kurang memperhatikan keberagaman pada murid-murid saya. Saya cenderung melakukan atau menyamakan semua murid-murid saya. Setelah saya mempelajari pembelajaran berdiferensiasi, saya jadi memahami bahwa pentingnya proses pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid-murid itu. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, kita berupaya untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak, agar mereka dapat belajar sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Selamat datang di pembelajaran berdiferensiasi SMP Negeri 1 Pelampang. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, saya terlebih dahulu melakukan kegiatan asesmen diagnostik yang saya lakukan dengan menggunakan lembar observasi yang sudah saya siapkan sebelumnya. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa ada 5 siswa yang memiliki gaya belajar auditori, 12 siswa memiliki gaya belajar visual, dan 9 siswa memiliki gaya belajar kinestetik. Meskipun demikian, saya tetap akan mengembalikan kepada keinginan murid-murid saya. Mereka memilih gaya belajar seperti apa yang ingin dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas 7T dengan mata pelajaran IPS dengan materi pokok keragaman alam Indonesia dan pelestarian lingkungan alam. Di awal pembelajaran, seperti biasa, saya lakukan dengan memberi salam, menanyakan kabar, berdoa sebelum mulai belajar, dan mengecek kehadiran siswa. Saya juga memberikan pertanyaan pemantik dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Dan tidak lupa pula membuat keyakinan kelas bersama murid. Siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, seperti biasa sebelum kita belajar, supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua, kita awali dengan berdoa dulu. Ketua kelas minta tolong pimpin temannya berdoa. Siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Oke, berarti Bunda bisa sebut dulu satu persatu ada semua. Sumber daya alam dan mitigasi bencana. Ibu seperti yang sudah Ibu informasikan sebelumnya ya. Kalau materi sebelumnya apa ya? Tentang jenis-jenis sumber daya alam. Oke. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai yaitu kalian dapat menjelaskan atau tentang jenis-jenis atau bentuk-bentuk pelestarian alam. Kemudian kalian dapat menganalisis tentang bagaimana cara penanggulangan kerusakan lingkungan. Nah, sebelum kita lanjut belajar, kita buat dulu keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Seperti Ibu sudah jelaskan sebelumnya ya, setiap pertemuan
ganti terus. Kita buat keyakinan yang menjadi kesepakatan baru kita. Apa kira-kira yang kalian butuhkan supaya nyaman belajar? Yang pertama apa? Ayo. Tidak ada yang boleh menyontek dulu. Iya, tidak boleh menyontek. Apalagi? Tidak berisik saat jam pelajaran. Oke. Tidak berisik saat pelajaran. Satu-satu dulu. Berisik saat pelajaran. Kira-kira penting nggak buat kalian tidak berisik ini? Penting banget. Penting. Berarti kita sepakati ya? Sepakat. Oke, kalau tidak menyontek gimana? Penting banget. Penting ya? Penting. Ya, kita jadikan kesepakatan ya? Ya. Oke, udah 2. Apalagi kira-kira supaya kalian belajar dengan nyaman dan tenang? Baju dimasukkan. Ya, harus rapi ya. Ya, rapi dan bersih. Bagaimana kalau rapi dan bersih? Sepakat. Terus kira-kira kalau ada yang mengajukan pertanyaan atau jawaban, apakah harus kita izin dulu dengan angkat tangan dulu atau gimana? Izin dulu. Wajib. Oke, kita buat kesepakatannya. Ya, Bu. Angkat tangan dulu kalau mau bertanya dan Menjawab. Oke. Cukup kayaknya ya. Memahami tentang potensi sumber daya alam pada materi sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana sih bentuk pemeliharaan sumber daya alam itu supaya kita bisa memanfaatkan untuk kehidupan kita. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Kalian nanti bagaimana cara penanggulangan supaya tidak terjadi kerusakan pada sumber daya alam. Karena sumber daya alam itu sangat kita butuhkan untuk kehidupan kita sebagai manusia. Oke, masih ada yang tahu apa saja sumber daya alam yang ada di lingkungan kalian? Katakan? Ya, sungai. Sungai. Oke, ada sungai di sini kan? Ada. Apa lagi? Hutan. Hutan. Ya, di daerah mana ada hutan kan? Ada. Apa lagi sumber daya alam? Laut. Tumbuh-tumbuhan. Laut, tumbuh-tumbuhan. Yang lain lagi? Apa lagi sumber daya alam yang ada di daerah kalian? Tanah ya, tanah yang luas ya. Tanah pertanian, tanah perkebunan. Itu adalah beberapa sumber daya alam yang ada di daerah kita yang kita bisa manfaatkan. Nah, untuk itu perlu sekali kita jaga supaya tetap ada, supaya tetap bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita. Nah, ada beberapa aktivitas yang tidak sengaja kita lakukan, tapi justru itu berdampak pada kerusakan alam, kerusakan lingkungan itu sendiri tanpa kita sadari. Itu sudah menjadi kebiasaan kita, padahal kita penumpang terbesar pada kerusakan sumber daya alam. Nah, nanti apa saja itu? Nah, perlu kalian harus ketahui kenapa hal ini perlu kalian pelajari supaya kita sebagai generasi penerus bangsa ini paham hal apa sih yang boleh kita lakukan di lingkungan ini, apa saja aktivitas yang kita bisa lakukan untuk menjaga lingkungan kita. Oke? Paham? Paham. Sekarang Ibu tanya, apa saja aktivitas yang kalian lakukan setiap harinya, tetapi sebetulnya itu berdampak sangat besar pada kerusakan lingkungan? Kira-kira apa? Buang sampah sembarangan. Siap, 1, buang sampah sembarangan. Apa lagi? Menebang pohon sembarangan. Apalagi sering kalian lakukan sehari-hari saja, sering kalian lakukan di rumah tanpa sadar itu merusak alam. Apa? Pembakaran terbuka itu. Apa? Pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka. Sering nggak ya lakukan buang sampah di rumah? Ayo, kadang-kadang sedikit, paling-palingan di rumah nggak berpengaruh nih, bakar aja sampah ini. Sering. Nah, kira-kira aktivitas mana yang sering kalian lakukan itu? Yang sering? Buang sampah di sungai. Buang sampah di sungai. Kalau di lingkungan sekolah, buang sampah di mana? Di lingkungan sekolah. Buang sampah sembarangan di lingkungan sekolah. Nah, sekarang untuk proses pembelajaran selanjutnya, dari tadi sudah ada beberapa yang menjawab pertanyaan. Sekarang kita bentuk kelompok.
Ibu tidak mau mengatur kalian kelompok ini termasuk kelompok rendah. Tapi silahkan kalian menentukan sendiri ya, nanti berkelompok sendiri ya, sesuai dengan nanti ada video yang Ibu tayangkan tentang aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yang berdampak kepada kerusakan lingkungan. Tapi juga Ibu akan bagi gambar juga, ada beberapa gambar tentang aktivitas masyarakat yang berdampak kepada kerusakan lingkungan. Nah, nanti siapa yang mau di kelompok menerjemahkan gambar, silahkan berkelompok dengan sesama yang menerjemahkan gambar ya. Kemudian kalau yang suka belajar melihat video, silahkan nanti satu kelompok ya. Kemudian ada yang juga pakai buku paket, nanti ada di sini. Kemudian Ibu juga berikan materi pelajaran ya, nanti berkelompok sesuai. Tapi Ibu tidak mau mengatur kalian. Silahkan kalau kalian nyaman menerjemahkan gambar. Ada beberapa gambar ya, gambar orang buang sampah di sungai. Ada gambar tentang orang membakar lahan. Sering lihat orang bakar lahan? Sering. Ada orang bakar sampah di lingkungan rumah. Nah, nanti kalian silahkan menerjemahkan gambar tersebut supaya apa yang menjadi tujuan pembelajaran tadi tercapai. Kita tahu aktivitas ini akan berdampak pada kerusakan lingkungan. Terus bagaimana caranya kita mengatasi? Nah, silakan yang suka dengan menerjemahkan gambar ini silakan berkelompok. Oke, sekarang silakan kelompok. Kamu maunya nih? Oh, nambah. Siapa lagi yang mau digambar? Silakan berkelompok. Berlima, Ibu. Oke, berlima. Ini Kita melihat video, Ibu. video. Terus? Video. Video. Terus yang buku pakai siapa? Yang ada materinya juga di situ. Silakan. Ada? Silakan berkelompok ya. Oke, ini silakan ada materinya buku pakai. Ibu juga tetap berikan yang mau video, mau baca buku juga nggak apa-apa ya. Oke, silakan nanti berkelompok ya. Silakan dikerjakan. Berikan. Oke, nanti kalian diskusinya nanti semangat. Kita explain dulu ya. Oke? Apa explainnya? Kita mulai 1, 2, 3. Guli, 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 guli. Guli, 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 guli. Guli, 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 guli. Oke, coba lihat terjemahkan video. Coba perhatikan videonya. Suruh Pandawara. Kehidupan sehari-hari kita perlu memelihara, menyayangi dan menjaga lingkungan. Pandawara. Terkadang banyak kegiatan yang kita lakukan secara sengaja atau tidak untuk memastikan kita. Kegiatan apa saja yang merusak lingkungan? Yang pertama, tidak mengolah sampah dengan baik. Setiap hari kita dapat menghasilkan sampah. Namun apabila sampah tersebut tidak diolah, maka hal itu bisa membentuk. Selesai belum? Nah, sekarang Ibu Manja. Kalian mana kertasnya tadi tempat ya, udah semua ada ya. Sekarang tinggal kalian presentasikan apa yang sudah kalian tulis di kertas tersebut. Oke, dari kelompok mana dulu? Silakan. Iya, yang belajar dari apa nih? Video. Oke, silakan. Silakan maju. Nah, perhatikan dulu ya. Ya, Ayo, silakan. Kelompok berapa perkenalkan diri dulu. Belajar zaman apa? Gitu. Media apa belajarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zufar Mesanora, saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan apa sih yang kita pelajari dari video tadi yang sudah ditampilkan. Nah, dari video tadi kita sadar bahwa selama ini kita lakukan sehari-hari adalah salah dan bisa dibilang berdampak kepada alam. Contohnya seperti buang sampah sembarangan, itu pun bisa berdampak ke banjiran. Nah, gimana sih cara supaya kita tidak terjadi banjir itu? Nah, kita bisa mendaur ulang sampah-sampah yang kita koleksi
organik, dan lak-lak bisa kita menjadikan seperti hiasan seperti yang di kaca ini. Nah, kedua, pohon yang ditebang sembarangan itu adalah salah satu juga penyebab sumber daya alam menjadi punah. Bisa dilihat dari lingkungan Kelapa ini, banyak sekali pohon yang ditebang sehingga udara semakin tidak ada, polusi yang menjadi lebih banyak dibandingkan udara alami. Itulah sekian presentasi dari kelompok saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwadi Obiadi dari kelompok 2. Kelompok 2 belajar dari penerjemahan gambar. Berikut ini adalah aktivitas yang sering dilakukan setiap hari dan berdampak buruk bagi keseimbangan ekosistem. Salah satunya adalah membakar sampah di lapangan terbuka. Itu bisa menyebabkan polusi. Ya, alhamdulillah kalian sudah melakukan diskusi dan sudah menemukan jawaban dan solusi dari permasalahan tentang aktivitas yang dapat merusak lingkungan. Apa saja aktivitas sehari-hari itu tapi berdampak besar kepada kerusakan lingkungan. Dan bisa menyimpulkan materi kita hari ini. Silakan. Ya, Mara. Membantu menyimpulkan. Kesimpulan yang bisa saya ambil pada pembelajaran ini adalah betapa pentingnya kita menjaga lingkungan sekitar kita dan betapa pentingnya kita memisah sampah organik maupun yang tidak organik. Itu aja yang mungkin saya bisa presentasi pada saat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan ibu dulu, semua dulu perhatikan ibu. Lihat depan. Nah, untuk aksi nyata, tugas aksi nyata kalian, mana sih aksi nyata? Kalian lakukan nanti. Kan tadi kalian sudah tahu apa sih solusinya supaya tidak terjadi permasalahan lingkungan akibat kegiatan kita sehari-hari. Nah, kalian sudah tahu solusinya, nanti silakan lakukan di lingkungan kalian. Misalkan ini, mau memilah sampah, bisa nggak kalian lakukan aktivitas memilah sampah? Nah, nanti aktivitas kalian silakan kalian videokan kah? Atau kalian foto, kemudian kalian kumpulkan dalam bentuk tugas. Baik itu, kalau yang mau, kalian mau bikin kira-kira mau tugasnya dalam bentuk apa? Video atau foto? Foto itu. Kalau foto ya, kumpulkan beberapa foto aktivitas kalian. Kalau mau video, dibuatkan beberapa aktivitas kalian jadikan satu video ya. Kemudian kalau yang mau buat dalam bentuk tulisan boleh. Misalkan ini sekarang saya ini nggak punya HP bagus. Misalkan ini, HP saya nggak mencukupi Bu. Bagaimana kalau kita ceritakan tadi kan ada gambar ya? Di gambar itu kamu tulis di bawah. Kami telah melakukan aktivitas memilah sampah, atau tadi kami sudah melakukan aktivitas apa saja, terus kalian jelaskan di situ. Oke, bisa? Jadi ibu bebaskan mau dikumpul dalam bentuk video kah, mau buat poster kah, mau buat apa namanya, beberapa slide gambar kah, boleh ya? Siap? Ini nanti dikumpulkan minggu depan untuk aksi nyata. Tapi kalian lakukan dulu aksi nyata, kamu videokan atau kamu fotokan. Nanti baru kamu kumpul dalam bentuk tugas. Siap? Siap. Oke, iya. Duduk siap, gerak. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan, yang merupakan implementasi dari modul 2.1 pendidikan calon guru penggerak. Semoga menginspirasi Bapak Ibu guru hebat. Salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.